Istriku terjebak tren traditional wife dan pernikahan kami hancur perlahan. Psst, sini aku ceritain. Aku laki-laki 35 tahun dan istriku 40 tahun. Kami sudah bersama selama 15 tahun. Dari luar, hidup kami sebenarnya terlihat stabil, bahkan mungkin bisa dibilang nyaman. Kami sama-sama bekerja keras. Aku punya usaha konstruksi sendiri dengan tim kecil dan penghasilan sekitar $100.000 per tahun. Istriku bekerja di manajemen rumah sakit, penghasilannya sekitar $50.000. Kami tidak punya anak. 3 tahun lalu bahkan sudah berhasil melunasi rumah kami. Hidup rasanya tenang, aman, tidak ada tekanan besar. Dan jujur, aku pikir aku akan tetap seperti itu selamanya. Tapi ternyata aku salah. Semua mulai berubah ketika istriku tiba-tiba ingin hidup lebih besar. Dia bilang rumah kami terlalu biasa. Dia ingin rumah yang lebih besar, lebih mewah, dan lebih layak untuk kehidupan kami. Aku sebenarnya sudah nyaman di rumah lama, tapi aku mengalah. Kami pindah ke rumah seharga $700.000 dengan pinjaman sekitar $500.000 setelah jual rumah lama. Saat itu aku sudah mulai merasa ini keputusan yang sangat berat, tapi aku tetap ikuti kemauan dia. Dia ingin mobil baru, mobil mahal, lebih mahal dari gajinya sendiri dalam setahun. Aku lagi-lagi mengalah, dan setelah itu dia mulai berubah lebih jauh. Suatu hari dia bilang, aku sudah tidak mau kerja lagi. Aku pikir dia bercanda. Aku bilang, kalau pekerjaanmu tidak cocok, mungkin bisa pindah ke pekerjaan lain yang lebih ringan atau lebih menyenangkan. Tapi dia menolak. Dia tidak mau kerja sama sekali. Titik. Dan yang paling aneh, dia juga tidak mau mengurangi gaya hidupnya. Rumah besar tetap mau, mobil mewah tetap mau, liburan tetap mau. Tapi semua ditanggung dari satu sumber, aku. Lalu dia mulai sering menonton konten di internet, konten traditional wife. Perempuan yang katanya tinggal di rumah, mengurus suami, hidup sederhana, feminin, dan kembali ke nilai yang lama. Awalnya aku tidak peduli, tapi lama-lama dia mulai membandingkan hidup kami dengan itu. Dia bilang, laki-laki yang membuat istrinya kerja itu abusive. Aku bingung, karena realitanya dia mulai kerja bukan aku yang memaksa. Tapi di kepalanya, narasinya sudah berubah. Dan yang lebih aneh lagi, versi traditional wife yang dia inginkan itu tidak benar-benar tradisional. Dia bilang dia ingin jadi istri rumahan, tapi dia tetap mau pembantu, dia tidak mau masak setiap hari, dia tetap mau mobil mahal, dia tetap mau rumah besar. Tapi aku yang tetap masak, aku yang tetap kerja keras, dan aku yang membayar semuanya. Jadi aku pernah bilang setengah bercanda, jadi kamu ini sebenarnya mau jadi istri rumahan, tapi hanya bagian yang enaknya saja. Dia marah. Suatu hari, dia membahas lagi soal traditional wife, dan aku sudah lelah. Aku akhirnya menjawab dengan sarkasme. Aku bilang kalau memang dia ingin hidup seperti di video yang dia tonton, maka harus konsisten. Aku bilang dia harus bangun lebih pagi untuk siapkan sarapan, rumah harus selalu sempurna, makan siang harus disiapkan, makan malam harus mewah setiap hari, dia harus selalu tampil seperti istri tahun 50-an, aku pulang harus disambut makan dan rumah rapi. Bahkan aku bilang hal-hal yang sebenarnya sudah jelas hanya sindiran emosional karena aku frustrasi. Tapi dia tidak melihat itu sebagai sindiran. Dia melihat itu sebagai aku ingin memperlakukan dia seperti pelayan. Dia langsung marah besar. Dia bilang aku abusive, seksis, memanfaatkan dia, lalu dia pergi ke rumah saudaranya. Ada beberapa orang yang memberi pendapat ketika aku cerita di forum. Salah satu orang bilang, lebih baik cerai saja. Ini bukan soal traditional wife. Ini soal dia tidak mau bertanggung jawab, tapi mau hidup mewah. Lalu aku mulai sadar, mungkin memang benar. Orang lain bilang, ini bukan hubungan. Ini sudah seperti satu pihak ingin jadi beban. Dan aku mulai melihat pola yang sama. Beberapa waktu kemudian, aku bilang langsung ke dia. Aku bilang, kalau kamu ingin berhenti kerja, kita harus hidup sesuai kemampuan. Atau kita cari bantuan konseling. Tapi aku tidak harus terus membiayai gaya hidup seperti ini sendirian. Dia menolak konseling. Dia bilang, aku tidak punya masalah. Dan disitulah aku sadar, ini tidak akan berubah. Aku bilang kalau tidak ada kompromi, mungkin lebih baik berpisah.
dan dia memilih berpisah. Setelah semuanya makin rumit, mobil jadi masalah, rumah jadi masalah, uang jadi masalah, sampai akhirnya polisi bahkan harus terlibat saat pengambilan mobil. Aku ingat momen itu sangat tidak nyaman. Aku terlihat seperti orang jahat di depan orang luar. Padahal aku hanya mencoba menghentikan kerugian finansial yang terus berjalan. Mobil itu akhirnya dijual, tapi aku tetap harus menanggung kerugian besar. Dan rumah kami pun akhirnya dijual sekitar $1 juta. Kami masing-masing dapat bagian, tapi setelah semua biaya, hutang, dan pengeluaran, semuanya tidak seindah itu. Yang tersisa hanyalah kelelahan mental. Setelah semua selesai, aku tidak langsung bahagia, aku hanya kosong. Aku sempat berpindah ke tempat kecil, bahkan tinggal sementara di karavan di lahan yang aku beli sendiri sambil membangun rumah baru. Aku bekerja, pulang, tidur, dan ulangi lagi. Aku tidak banyak interaksi sosial, hanya mencoba membangun ulang hidupku dari nol. Mantan istriku sekarang tinggal dengan saudarinya. Kadang dia mencoba kembali menghubungiku, tapi aku sudah tidak bisa kembali ke sana. Dia masih tidak bekerja, masih hidup dari uang hasil pembagian aset, dan hidupnya tidak seperti yang dibayangkan di video-video itu. Dan yang aku sadari, kalau aku harus jujur, ini bukan cuma tentang traditional wife. Ini tentang dua orang yang sudah tidak lagi berada di visi hidup yang sama. Aku ingin hubungan yang setara, dia ingin gaya hidup yang tidak sesuai dengan realita. Dan ketika realita mulai menekan, semuanya runtuh. Sekarang aku hanya fokus membangun hidupku lagi, pelan-pelan, tanpa drama, tanpa ekspektasi yang tidak realistis. Dan mungkin itu yang aku butuhkan sejak awal. Well, kadang bukan cinta yang habis, tapi arah hidup yang sudah tidak sama lagi. Itu dia tadi ceritanya, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like. Dan kalau kalian belum subscribe, sekarang saat yang tepat, karena aku akan terus bawain cerita-cerita seru dari Reddit. Kalau kalian punya request, coba komen di bawah. Siapa tahu nanti akan jadi video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Stay curious, stay sane. Bye. Besok datang lagi ya.